ini diresmikan sama Wali Kota Surabaya, Bu Risma ini tahun 2017, jadi tanggal 27 November tahun 2017. Waktu itu kan memang belum diresmikan sebagai museum gitu, cuma waktu itu sudah mulai ada kayak jam operasionalnya yang pasti, jadi tiap pengunjung yang kesini itu mereka bisa tahu jadwalnya kapan bisa berkunjung, kapan museumnya ini tutup gitu. Dan akhirnya sama pemerintah kota sekalian koleksi foto-fotonya ini diperlengkap, terus diperbaiki lagi. Kan dulu itu sebenarnya sudah ada beberapa foto-fotonya ini, cuma belum selengkap sekarang, terus juga narasi itu belum ada. Akhirnya kami tata ulang, terus 2017 waktu November itu diresmikan bersama museum, satu lagi ada Museum Dr. Sutomo. Kalau sehari sih ya kadang 20-an atau belasan, kadang juga lebih dari 50. Renovasi dari pemerintah cuma perbaikan-perbaikan aja, Kak. Misal ada yang bocor terus ngecat ulang kayak gitu aja sih. Jadi kita mempertahankan struktur asli bangunannya. Cuma memang dari zaman ditempati Pak Cokro dulu sampai sekarang ini, karena sudah pernah pindah kepemilikan juga rumahnya ini ya, otomatis ada beberapa bagian yang berubah juga, dan kita agak susah kalau mau balikin. Pengelolaan museumnya saya kayaknya nggak ada yang terlalu berat sih, cuma lokasi museumnya aja memang yang kan di dalam kampung juga. Itu yang kadang-kadang bikin kayak kalau misalkan ada rombongan yang jumlahnya besar pengen kunjungan ke sini, akhirnya mikir ulang dan cari tempat lain, karena akses pertama untuk parkirnya nggak selalu tersedia, terus juga karena tempatnya kan kecil, jadi kalau rombongan langsung banyak datang ke sini kan nggak muat gitu, ruangannya sempit soalnya. Jadi ya itu sih, karena memang di sini kan memang asalnya itu kan cuma rumah tempat tinggal biasa, dan sekarang dijadikan museum, lokasinya di dalam kampung juga, makanya kita agak susah kalau mengakomodir jumlah rombongan yang agak banyak. Agak susah karena kan kalau kita kepengen mengembangkan, kalau di tempat ini otomatis kita juga harus butuh pihak warga sekitar juga, kan, keterlibatan warga. Pengelolaannya ini kan diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah itu juga ada di situ itu bidang promosi, yang biasanya kayak ada event-event atau misalkan kayak ada kapal pesiar yang sandar, itu mereka yang mempromosikan ke wisatawan di Surabaya ini ada objek apa aja ya, termasuk museum ini salah satunya. Terus juga ada dari teman-teman yang lain kayak pemandu-pemandu wisata, itu mereka bikin semacam trip yang memperkenalkan sejarah perjuangan di Surabaya, dan ini jadi salah satu destinasinya mereka juga. Kalau yang tahu betul zamannya Pak Cokroaminoto nggak ada. Cuma ya mungkin beberapa yang pernah menceritakan kayak beberapa bagian rumahnya ini yang sudah berubah gitu aja. Tapi itu pun berubahnya tuh kayak waktu tahun 50-an, tahun berapa, yang jelas zaman setelah ditinggalkan sama Pak Cokroaminoto. Ya, sama-sama. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kalau menurut ibu sendiri, selama di sini bu, ini kan sebelumnya rumah house ini kan katanya baru diresmikan, baru dipegang pemerintah itu tahun 2017, sekitar 3 tahun terakhir. Itu sebelumnya itu rumah itu gimana bu?
restorasi gitu waktu itu ya. Sebelum ada apa ada penempatan dari pemerintah itu masih kayak ahli warisnya masih selalu berkunjung. Ya. Itu masih Ibu Aminah yang terakhir meninggal di Maria itu barusan dari juga waktu itu. Dan beliau memberikan intinya ini punya warga sini gitu. Tapi nggak tahu warga sini mau dikemanakan. Nah, waktu itu suami saya masih di RT sampai sekarang itu masuk ke dinas pariwisata. Jadi memang Sekarang sudah sepenuhnya diserahkan ke kita. Kontribusinya itu apakah dari warga mungkin pengen jual merchandise atau sesuatu yang ikonik yang spesial dari kampung ini gitu? awalnya desa Juku PKK itu maunya seperti itu karena kita terkendala dengan dana, jadi cuma angan-angan doang tidak bisa terlaksana. Dari dinasnya nggak coba kerja atau mereka juga ngasih bantuan. membantu dana gitu? Tidak ada, Sampai sekarang juga tidak ada. Cuman waktu itu memang awalnya jalannya seperti ini Iya. kan, barusan aja diusahakan Risma oh berarti juga barusan pembinaan begitu. Itu pun enggak seluruhnya karena dipending dari sananya juga. mengayomi organisasi masjid. Jadi bukan menentukan ini dianukan ke enggak, itu haknya masing-masing pengelola masjid. Cuman pengurus dewan masjid itu menghargai bahwa masjid ini memang masjid bersejarah. Itu aja. Jadi pengelolanya tetap di otonomnya pengurus masing-masing. sebenarnya masjid ini sendiri itu udah ada perubahan kayak bangunan atau apa gitu ya? Kalau perubahan ada mbak, cuman itu yang nggak signifikan karena bukan yang tempat utama. Kalau yang tempat utama ya tetap. Kayak penambahan sedikit gitu ya? Bukan penambahan sedikit, ada penambahan banyak juga, cuma dari pengembangan dari waktu ke waktu. Kan dulunya itu jamaahnya dikit banyak, terus masalah itu ada pengembangan jamaah. Kalau dulu itu mungkin jamaah yang beribadah itu laki aja, sekarang ada perempuan harus dipisahkan. Nah, seperti itu kan membutuhkan pengembangan, penempatan yang tidak dijadikan satu, artinya dibuatkan tempat. Ya itu yang pengembangan tambahannya aja. Cuman kalau yang apa itu yang originalnya ada. Banyak kan tidak tahu, belum ke situ, jadi kan tidak tahu. Kalau misalkan di situ ya tahu nanti mana yang Kemarin sempat sholat ya. Sholat. Kemarin kan lusa saya kesini Pak minggu lalu, terus sholat asar di sini juga. jam ke sini ke rumah saya. Oh enggak, ke Enggak. masjid. Belum, soalnya kan mau nyari Pak Mirnya tapi udah hujan dulu, saya sini buang. Terus ini Pak, kalau dari pengunjung masjid sendiri itu dari masyarakat sini apa ada kayak pengunjung dari luar juga pengen tahu sejarahnya seperti apa gitu? Ya macam-macam. Ada dari luar. Ya cuman paling utama adalah bukan pengunjung jamaah. Kalau Jamaah. masjid itu dinamakan jamaah. Iya. Kalau pengunjung itu kan tempat waktu itu tempat Iya. hiburan atau Iya. tempat apa. Jadi kan jamaah masjid yang ingin bersolat di sini, beribadah di sini itu ya banyak dari luar juga. Juga ada, cuman paling utama adalah masyarakat sekitar. Kalau yang orang dari luar pengen tahu sejarahnya masjid kayak apa, ada pengen bapak Ada yang tanya-tanya. tanya ke Ya. masyarakat sekitar itu ada nggak Mas? Banyak. Banyak banget. Soalnya emang udah kayak udah terkenal ini yang pertama kali dibangun gitu ya. Begitu. Karena ini masjid ini yang pertama kali dibangun oleh Kanjeng Sunan Ampel. Iya. Jadi kalau dosen sampean bilang ini yang kedua, yang satunya mana saya tanya. Terus lihat di berdirinya. Karena apa, perjalanan Sunan Ampel itu kan bukan Kang Ampel dulu, Ampel di sini dulu. Jadi baru di sini baru bangun yang masjid di Ampel itu. Cikal bakalnya ada berapa nyaranya. Kalau dari Pak Mir masjidnya sendiri tuh ada kayak menyediakan, maksudnya
itu seperti apa gitu, atau mungkin berarti ya tetap Gini, makanya kan saya itu kalau seperti kaum intelektual seperti kamu semua ini, saya pasti tanya apa tujuannya, dan itu sumbernya itu kayak gini. Sumbernya itu adalah hanya cerita katanya, apakah bisa diingat? Karena tidak ada buku yang menerangkan atau silabus yang menerangkan bahwa masjid ini adalah tahun sekian pastinya dibangun, itu enggak ada. Kami masih mencari sampai sekarang. Kurangnya pendekatan terhadap warga sekitar, komunikasi dua pihak yang tidak berjalan dengan baik, membuat wacana perencanaan desa wisata tidak terrealisasi dengan maksimal. Warga Peneleh berharap bahwa pemerintah melakukan pendekatan yang menyeluruh kepada masyarakat, dan pemerintah tidak hanya berfokus pada hasil. Dan harapan pemerintah yaitu masyarakat ikut mendukung rencana pembangunan desa wisata Kampung Peneleh.